Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ad-Dukhan Makkiyatun, diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Ayatuha, jumlah ayatnya 59 ayat. Kita lihat dulu keutamaan fadilah surah Ad-Dukhan, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaqlahu sab'una alfa malikin. Barang siapa yang membaca surah ad-dukhan, surah hamim ad-dukhan pada malam hari, maka pada siang harinya 70.000 malaikat memintakan ampun untuk orang yang membaca surah ad-dukhan. 70.000 malaikat, Masya Allah. Baca surah Ad-Dukhan ini keutamaan yang dalam hadis dari Abu Hurairah. Keutamaan yang berikutnya dari Abu Hurairah juga, qala Rasulullah SAW, man qara'a hamim ad-dukhan fi laylatin al-jum'ah ghufira lahu. Siapa orang yang membaca surah hamim ad-dukhan pada malam Jumat, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Kalau tadi keutamaannya 70.000 malaikat, keutamaan yang kedua Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Keutamaan yang ketiga yaitu hadis dari An-Zubayd Jarisah anna Rasulullah SAW libni Sayyad inni qad qabatu khaba'a fama huwa wa khabba'a lahu Rasulullah SAW suratul Dukhan qala huwa ad-duh faqala ihsa ma sya Allah kana summan surafa. Dari Zaid ibnu Harisah, Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Sayyad, sungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu, maka apakah itu? Rasulullah SAW menyembunyikan terhadapnya surah Ad-Dukhan. Ibnu Sayyad menjawab, ad-duh. Rasulullah berkata, terhinalah engkau. Lalu Rasulullah berpaling darinya. Jadi ada orang yang jahat, orang kafir Quraisy, ya, jadi beliau mengatakan ad-dukhan itu ad-duh, jadi menghina gitu. Makanya kata Rasulullah, terhinalah kau, Masya Allah. Ini diantara keutamaan surah ad-dukhan. Mari kita lihat ayat yang pertama, hamim. Nah, ayat yang pertama ini sebagaimana penjelasan di surah-surah yang sebelumnya, setiap ayat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, alif lam mim, ha mim, yasin dan seterusnya, itu ulama tafsir bersepakat wallahu a'lam bi muradi. Allah lah yang lebih mengetahui maksud tujuannya, apa maknanya, apa artinya. Jadi hanya Allah yang tahu. Ha mim. Ini diantara keistimewaan Al-Qur'an. Jadi ada ayat-ayat yang tidak tersingkap, yang disembunyikan oleh Allah maknanya, yaitu di awal-awal dengan huruf hijaiyah. Wal kitabil mubin, dan demi Alkitab yang jelas, maksudnya demi Al-Quran. Al-mubin, yang mubin itu artinya kitab yang bisa menjelaskan hak dan batil, halal haram, baik benar. Kitab yang bisa menjelaskan secara jelas dunia akhirat, ya, menjelaskan baik buruk, menjelaskan pahala dan dosa. Jadi secara sangat terinci, sangat jelas. Ini Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Inna, sesungguhnya kami Allah, anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan berkah. Apa itu malam penuh berkah? Allah jelaskan di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qadr di malam Al-Qadr. Jadi di malam kemuliaan, Lailatul Qadri. Jadi malam berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Yaitu di akhir Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Jadi itulah malam penuh dengan berkah, mubarakah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang
dekat dengan Al-Quran, maka Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam usahanya. Makanya Lailatin Mubarakah, yaitu di malam Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah, yaitu di bulan suci Ramadan, di akhir Ramadan. Inna kunna munzirin, cuma kami ya adalah munzirin, memberikan peringatan. Peringatan apa? Peringatan orang yang membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran, maka mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, kebahagiaan dunia akhiratnya. Tapi ketika seorang tidak mau membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran, maka dia akan ya sengsara dunia dan akhirat. Ini tentang Al-Quran ya. Makanya Quran ini adalah pemberian Allah kepada Rasulullah SAW untuk umatnya akhir zaman. Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu satu hurufnya pahala. Kita membacanya satu huruf 10 kebaikan. Makanya alhamdulillah penuh dengan berkah. Kemarin saya lupa ngumumin ya, sebelum zikir akbar itu 30 juz dari ba'da asar hari Sabtu sampai jam setengah 11 ya, 30 juz Al-Quran, namanya Sima'an bil Ghaib ya. Dia ada beberapa orang hafiz Al-Quran yang menghafal Quran tanpa melihat Al-Quran, kecuali yang mendengarkan lihat Al-Quran. Itu dari asar sampai setengah 11, Masya Allah. Bayangkan berapa jam itu. Ada 3 orang yang membaca Al-Quran, 4 orang lah, 30 juz ya, sebelum zikir sampai jam setengah 11 malam. Masya Allah, berkah, penuh dengan berkah. Al-Quran itu kita baca penuh dengan berkah ya. Jadi kalau kita ingin bicara, ingin ngobrol, ingin komunikasi dengan Allah, bacalah Al-Quran ya. Jadi kalau bagaikan rumah itu ya kosong dan mudah masuk maling. Hati kita itu seperti rumah. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka hatinya kosong, mudah dijerumuskan oleh setan. Makanya harus diisi dengan Al-Quran. Ya, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, maka Al-Quran itu memberikan syafaat, pertolongan bagi yang membacanya di dunia dan di akhirat. Oh, ganti nih. Mana merebutnya? Oh iya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ayat keempat. Fiha, di malam itu, di malam turunnya Al-Quran, yufraqu, dijelaskan, kullu amrin hakim, semua urusan yang penuh hikmah. Ya, semua urusan yang penuh hikmah, segala kejadian peristiwa apapun itu sudah Allah tentukan dengan dilawil yang mahfuz. Nah begini ya, ada namanya dulu pernah saya jelasin ketika nuzul Quran. Ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar. Semuanya turun Al-Quran. Cuma bedanya kalau Lailatul Qadar itu turun Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Nah itu namanya Lailatul Qadar. Turun sekaligus tuh 30 juz ya, 114 surat. Kemudian nuzulul Quran itu turunnya secara berangsur-angsur, diawali dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu namanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran tidak sekaligus ya, sesuai dengan peristiwa ya, sesuai dengan kejadian. Makanya ada asbabun nuzul, sebab-sebab turun Al-Quran ya. Quran turun kulli amrin hakim, menjelaskan segala urusan penuh dengan hikmah, seluruh urusan dunia dan akhirat, yang lalu dan akan datang ya, kejadian peristiwa apapun terjadi dijelaskan secara lengkap. Amron min indina, menjelaskan semua urusan dari sisi kami. Artinya Al-Quran itu benar-benar memang Allah telah menetapkan, menakdirkan ya, wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah melalui malaikat Jibril. Inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami ya kunna adalah mursilin, utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tetapkan sebagai rasul yang mendapatkan Al-Quran lalu membacanya, menjelaskannya kepada umatnya, kepada kita-kita ini. Ya 14 abad yang lalu Quran sudah turun, tidak ada secuil pun, sehuruf pun yang berbeda dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran itu Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Nah, menariknya orang yang siapapun yang menghafal Quran bisa hafal. Anak kecil pun bisa hafal Quran. Tapi coba tanyakan kepada pendeta, kepada pastor, pernahkah ada perlombaan menghafal Alkitab, Injil misalnya? Nggak ada. Karena membeda-beda versinya, beda-beda isinya, nggak ada yang hafal. Walaupun dia sudah jadi pendeta puluhan tahun, nggak bisa menghafal. Tapi Al-Quran itu mudah dihafal. Anak kecil pun bisa menghafal Al-Quran. Itulah mukjizat, bukti mukjizat Al-Quran. Nah, ini ya. Kemudian ayat yang ke-6. Rahmatan min rabbik. Sebagai rahmat, kasih sayang Allah dari Tuhanmu, dari Allah. Innahu, sungguhnya Allah, was-samiul alim, sungguhnya dia Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Artinya adalah Quran itu jelas benar diturunkan Allah. Ya, jadi bukan buatan, ciptaan, karangan Muhammad, Nabi Muhammad, tapi benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang nggak ada yang bosan membaca Al-Quran, kecuali Allah berikan kangen terus, rindu terus, dan menenangkan, memberikan kebahagiaan orang yang membaca Al-Quran. Ketenangan, kebahagiaan. Bukan hanya itu, syifa wa rahmah, memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi dengan kita baca Al-Quran, jasmani sehat, rohani makin tenang, makin bahagia. Makanya syifa wa rahmah, seluruh penyakit jasmani itu sembuh dengan kita baca Al-Quran. Ya, dan menjadi rahmat, syifa dan rahmat. Nah, itulah Al-Quran, indahnya Al-Quran. Sebagai rahmatan min rabbik, sebagai kasih sayang, rahmat dari Allah Tuhanmu. Dan dia adalah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Di situ ada huruf mim di atas bainahuma, maka kita wajib berhenti dalam ilmu tajwid. Dialah Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya, langit dan bumi Allah menciptakan. Apa itu? Seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mukinin, jika kalian yakin, jika kalian adalah orang-orang yang yakin bahwasanya Allah yang menciptakan itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, pasti dong Allah yang menentukan kehidupan dunia akhirat seseorang, yang menentukan rezekinya, yang menentukan kehidupannya, yang menentukan nasib baik dan buruknya Allah. Makanya kita harus mukinun, kita yakin, harus meyakini, dan itu bagian daripada keimanan. Ayat yang ke-8, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dia yang menghidupkan, yang mematikan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Allah Tuhan kalian, dan dialah Allah Tuhan yang menciptakan bapak-bapak kalian yang dulu-dulu. Semuanya Allah yang menciptakan. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'al ladzi lahu mulkus samawati la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Ayat ini juga dijelaskan dalam surah Al-A'raf 158. Katakanlah Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua manusia, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi.
Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Makanya kita harus yakin betul bahwa Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Karena semua yang hidup wajib mati. Siapapun kita wajib mati. Ya kan? Nggak ada orang yang hidup selama-lamanya. Inilah kecerdasan orang yang beriman. Ya, orang yang banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Karena yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Baru saja hari Jumat pas Idul Adha, seorang mantan pendeta, penceramah, pendakwah, seorang ustadz Yahya Wa'oni ya, meninggal ketika khutbah Jumat di hari Idul Adha. Itu kan ada sholat Idul Adha, kemudian khutbah sholat Jumat, meninggal ketika khutbah yang kedua. Bagus banget meninggalnya ya. Meninggal di hari Jumat, meninggal sedang khutbah, meninggal dalam keadaan berwudu, meninggal dalam keadaan dakwah, meninggal dalam keadaan berjuang. Wah, ini kita rindu seperti ini meninggal. Ini yakin meninggalnya husnul khotimah, yakin ahlul jannah. Beliau sudah mengislamkan berapa orang yang murtad, berapa orang yang berapa banyak, hampir ribuan orang yang masuk Islam lewat dakwahnya beliau. Mantan pendeta kan, mantan pendeta, masya Allah. Itulah indahnya seorang yang sudah berjuang di jalan Allah, matinya dalam keadaan ya hebat banget ya, dalam keadaan khutbah yang kedua, khutbah yang hari Jumat dan Idul Adha, hari yang mulia, masya Allah. Itulah kita ingin seperti itu, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yakin itu husnul khotimah itu, masya Allah, indah wajahnya. Nah, Allah yang mematikan. Tetapi harus diingat ya rahimakumullah, kematian itu rahasia Allah, iya. Tetapi kematian itu sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan kita ngapain nih? Kalau kebiasaan kita ke masjid, kebiasaan kita baca Al-Quran, kebiasaan kita berzikir, berdakwah, maka insya Allah yakin nanti Allah mematikan kita dalam keadaan yang kita lakukan sehari-hari, begitu emang. Jadi kalau orang kerjaannya mancing, kerjaannya main judi, kerjaannya main lotre, ya minuman keras, kerja narkoba, nah biasanya matinya juga dalam keadaan begitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka kita bersyukur kepada Allah, semoga kita meninggal seperti ini. Makanya ya kita doa. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah ketika sujud yang terakhir. Dalam sholat itu kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Di antara doa yang disarankan dalam doa sujud terakhir, pertama apa? Diminta kita wafat husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Itu dalam doa sujud terakhir dalam sholat. Yang kedua, agar kita minta taubat sebelum wafat. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikan hamba rezeki taubat sebelum kami mati. Yang ketiga, ketika sujud terakhir minta doa yaitu Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Rabb yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba dalam agamamu. Jadi ini sunnah, Pak. Kan kita kan sunnah untuk banyakin doa dalam sujud. Doa dalam sujud itu mustajab. Di antaranya 3 yang kita minta ini. Pertama, minta husnul khotimah. Yang kedua, minta taubat sebelum mati. Yang ketiga, minta supaya menetapkan hati kita dalam agama. Itu. Kalau almarhum Ustadz Arifin itu, dia ketika sujud terakhir itu membaca Asmaul Husna. Setiap Asmaul Husna itu beliau berdoa. Misalnya Ar-Rahman, doa sesuai dengan Ar-Rahman. Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Makanya panjang tuh sujud terakhir dalam sholat beliau, bisa setengah jam, Pak. Kita boleh, Pak, kalau sholat sendiri nih, sholat sendiri pengen doa yang mustajab, doa ketika sujud. Doa ketika sujud. Ya, terakhir dalam sholat. Tapi jangan jadi imam. Jangan jadi imam mentang-mentang pengen doa dalam sujud lama. Wah, kasihan jamaah nanti. Ada yang kesemutan, ada yang asam urat, ada yang buru-buru mau kerja, ada janjian, bayar utang.
ada yang janjian, ada orang datang mau ke rumah, macam-macam kan, ada yang perut sakit. Jadi kalau sujud terakhir dalam sholat itu boleh doa lama panjang ketika sholat sendiri, ketika sholat, atau misalnya sholat berjamaah tapi memang disampaikan ke jamaah dan jamaah itu setuju, ikhlas, ridho. Ya, misalnya dalam sholat taraweh atau dalam sholat tahajud misalnya, itu boleh ya, misalnya. Tapi kalau sholat berjamaah, sholat 5 waktu ya biasa aja ya, jangan lama-lama sujud. Sebab doa mustajab diantara doa ketika sujud. Nah itu. Ya, ayat selanjutnya ayat 9 ya. Balhum fi syakki yal'abun. Balhum, kata mereka, fi syakkin yal'abun, dalam ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Syak, ragu-ragu tentang kiamat. Ini kan ayat menjelaskan ad-dukhan. Ad-dukhan ini salah satu tanda-tanda kiamat. Nah, orang-orang kafir ketika ayat ini turun ragu-ragu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Enggak apa benar. Nah, itu ragu-ragu. Yal'abun, bahkan bukan hanya sakin, yal'abun. Orang-orang jahiliyah itu yal'abun, menghina, mengejek. Ya, mereka mengatakan enggak mungkin, mustahil. Ya, kalau kita mati, mati aja. Enggak mungkin kiamat, enggak ada. Selesailah hidup. Nah, itulah orang-orang kafir. Nah, orang beriman tuh yakin dunia ini sesaat, hidupnya nanti di akhirat, panjang tanah air. Dan orang yang ada di dalam kubur semuanya merindukan kapan terjadi kiamat. Jadi kalau belum kiamat, belum dibangkitkan, Pak, masih di alam kubur, alam barzah, penantian yang lama sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya orang-orang kafir yang ragu. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Fartaqib, tunggulah, yauma, pada hari, ta'tis sama, akan datang langit, bidukhanin, dengan membawa dukhan, dengan membawa kabut yang sangat gelap, mubin, yang sangat jelas. Nah, dukhan ini surah ad-dukhan. Jadi kabut. Kabut itu semacam awan tapi kabut hitam, sangat pekat hitamnya dari langit. Nah, ya kayak kita musim hujan kan diawali dengan awan ya. Mungkin, tapi enggak lebih dari itu, Pak. Lebih daripada ya ketika mau hujan. Jadi benar-benar, nah, ini diriwayatkan, kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Yaitu dari Mas'ud, ketika kami masuki Masjid Kufah di Irak, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menceritakan kepada temannya tentang makna ad-dukhan, ayat yang ke-10 ini. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan ad-dukhan? Kabut itu akan datang menjelang hari kiamat, lalu menimpa pendengaran penglihatan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik pendengaran penglihatannya akan hilang. Ya, orang-orang mukmin seperti pilek. Ya, gitu aja. Kalau orang munafik hilang pendengarannya, hilang penglihatannya karena kabut yang luar biasa pada hari itu. Orang mukmin ya ketika terjadi dukhan, dia hanya sekedar peluh biasa, pilek gitu. Lalu ia menemui Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan tentang ucapan itu. Lalu ia terus berkata, katakanlah hai Muhammad, ya. Nah, sungguhnya termasuk pengetahuan itu ialah bila seorang ketahui bahwa hanya Allah yang mengetahui. Ya, sungguhnya orang Quraisy itu ketika Muhammad agama Islam durhaka Rasulullah berdoa untuk memberi pelajaran kepada mereka agar ditempa pacaklik seperti pacakliknya kemarau di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka pun tertimpa kepaing kelaparan sehingga terpaksa mereka memakan tulang belulang dan bangkai. Dan ketika mereka menegadakan pandangan ke langit, maka tidak ada yang mereka lihat kecuali hanya ad-dukhan, kabut. Nah, ini ya. Di riwayat lain, ketika melihat pandangan ke langit, ya, beliau melihat ad-dukhan karena kepayahan, karena kelaparan. Ya kan? Itu di antara ad-dukhan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa azab ad-dukhan itu dilenyapkan ketika mereka sudah pulih menjadi makmur, maka mereka kembali kepada semula.
Nauzubillahi min dzalik. Nah, ad-dukhon juga yaitu terjadi ketika perang Badar. Ketika perang Badar, orang-orang kafir itu nggak bisa melihat, makanya beliau dikalahkan dengan umat Islam, para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada ad-dukhon ketika perang Badar. Itu juga. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menuju ke Arafah, beliau mengatakan la taqumus sa'ah hatta tara asra ayatin. Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian 10 tanda-tanda kiamat sebelum kiamat. Nih 10 tanda kiamat. Pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi kalau pagi ini terbit dari sebelah barat, kiamat udah dah. Alhamdulillah kita nggak ngalamin ya. Ya. Kalau udah matahari terbit dari sebelah barat, orang bertaubat, nangis sampai darah nggak diterima oleh Allah. Karena sudah kiamat, dikit lagi. Yang kedua, waddukhon. Kayak dukhon tadi, kabut hitam turun. Nah itu, ad-dukhon. Sangat pekat di langit. Nah itu tanda kiamat. Wadabah, yang ketiga dabah, apa? Binatang melata. Banyak binatang melata yang aneh-aneh. Ya, itu yang ketiga ya. 1, 2, 3. Kemudian 4, khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Malaikat. Kemudian khuruju Isa ibnu ibnu Maryam. Keluarnya atau munculnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa muncul keluar. Ya, dari langit, diturunkan dari langit. Ya. Wad-Dajjal, kemudian turun Dajjal. Ya, wasalah satu khusufin. Ya, terjadi 3 kali gempa. Terjadi apa namanya, bukan gempa apa? Gempa yang sangat hebat. Khosfun bil masyriq, pertama gempa di barat, wa asful bil maghrib, gempa di timur, wa khosfu jaziril Arab, dan gempa di Arab, di jazirah Arab. Jadi kalau sudah ada gempa di timur, di barat, dan di jazirah Arab, wah, dekat lagi kiamat lah. Kemudian wa narun takhruju min qa'ri adada, dan munculnya api dari pedalaman Aden. Jadi di daerah pedalaman Aden itu keluar api. Ya, wa tasukun nas, dan ya menggiring manusia atau menghimpun manusia itu. Jadi dengan adanya api itu mereka mau menginap dekat api itu. Ya. Kemudian tanda kiamat lagi, ya, mereka ikut istirahat di tengah api itu di Aden. Nah, wallahu alam di mana nih ya? Itu tanda-tanda 10 tanda menjelang kiamat. Nah, di antara dengan ad-dukhon tadi kan? Ya, ad-dukhon. Ad-dukhon, jadi kabut yang sangat pekat dari langit, ya. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis yang lain sama persis, yaitu Rasulullah bersabda, sungguhnya tanda-tanda kiamat adalah Dajjal, turunnya Nabi Isa, api keluar dari pedalaman Aden, kemudian apalagi muncul ad-dukhon, ya, itu dukhon. Itu juga tanda-tanda kiamat dalam hadis yang lain. Kemudian apabila ad-dukhon ini ya terjadi, maka selama 40 hari 40 malam orang-orang mukmin pilek, flu berat. Orang-orang kafir mabok, ya, keluar dari lubang hidungnya, kedua telinganya, bahkan dari anusnya sesuatu keluar. Saking dahsyatnya itu keadaan kabut. Orang mukmin peluh biasa pilek, tapi kalau orang kafir, orang munafik keluar kayak orang mabuk. Gimana sih orang mabuk? Keluar darah dari hidungnya, telinganya, dari anusnya. Nauzubillahi min dzalik. Itu tentang kejadian ketika ad-dukhon ini turun. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbana, mudah-mudahan kita dijauhkan ya, nggak ngalamin lah. Ya, ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ad-dukhon. Di antara lagi yaitu Rasulullah menjelaskan dukhon ini mengguncang manusia.
Tapi orang-orang mukmin seperti penyakit pilek. Orang kafir kembung, perutnya kembung, kemudian keluar dari semua lubang pada tubuhnya. Oh, nauzubillahi min dzalik, dukhan. Ya, itu diantara tanda-tanda kiamat. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Yaghsanna sahadai azabun alim. Kabut itu atau ad-dukhan itu akan menyelubungi manusia, dan ini adalah azab yang sangat pedih. Jadi semua manusia itu seluruh dunia apa? Kiamat, bukan kiamat, ad-dukhan. Jadi di langit itu benar-benar gelap, hitam pekat yang amat sangat. Seluruh dunia, bukan hanya satu kota, satu provinsi, satu negara, bukan. Seluruh dunia itu langit itu hitam pekat, dukhan. Ya, merata semuanya. Ya, semuanya merata, diliputi manusia. Kemudian manusia pada ngomong, hadza azabun alim, ini adalah azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Allah mengatakan azab yang sangat pedih sebelum neraka, sebelum kiamat adalah dengan turunnya ad-dukhan. Ya, sebelum orang-orang kafir itu dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah, sebelum kiamat kubro, maka ad-dukhan ini sudah luar biasa azab yang jadi awal-awal kiamat itu ad-dukhan itu luar biasa. Rabbana sib 'anna azaba inna mu'minun. Ya Allah, mereka berdoa nih, ya Allah ya Tuhan kami, singkapkanlah dari kami azab, sesungguhnya kami adalah orang-orang beriman. Ya. Ini sampai orang kafir pun, orang kafir itu berdoanya seperti ini. Rabbana sib 'anna azaba inna mu'min. Ini Allah mengatakan pasti kejadiannya nanti pasti seperti ini, Pak. Jadi apapun di dalam Quran, kalau Allah sudah menjelaskan gambaran ad-dukhan, itu pasti kejadiannya. Orang kafir aja berdoa seperti ini. Apa doanya? Rabbana kshif 'annal azaba inna mu'min. Dia ngaku beriman. Saking dahsyatnya ad-dukhan, orang kafir sampai berdoa, ya Allah ya Rabb, lenyapkanlah, hilangkan dari kami ya Allah azab ini. Kami ini orang beriman. Karena orang kafir itu menyaksikan saking dahsyatnya azab ad-dukhan itu sampai berdoa begitu. Ya semuanya keluar dari mulutnya, dari telinganya, dari anusnya keluar sesuatu yang aneh gitu. Ketika adanya ad-dukhan tadi. Masya Allah, na'udzubillah. Dan mereka mengatakan kami ini orang beriman. Padahal bukan beriman. Karena saking dahsyatnya dia ngomong begitu. Jadi udah terlambat, Pak. Jadi kalau ad-dukhan sudah turun, sudah terlambat orang bertaubat. Ya, anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mungkin mereka menerima peringatan dan sungguh telah datang kepada mereka seorang mubin, rasul yang jelas. Ya, Allah sudah menurunkan surah ini ad-dukhan supaya kita sadar ini akan terjadi, pasti terjadi. Tapi orang-orang kafir, orang munafik, orang yang maksiat udah santai aja, bahkan mengejek, menghina, nggak mungkin datang. Ini peringatan di Allah. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima itu? Padahal Allah sudah berikan peringatan lewat Al-Quran ayatnya, surah ini, dan sungguh mereka datang kepada mereka seorang Rasul. Itu Rasulullah SAW yang menjelaskan akan adanya ad-dukhan ini. Allah Akbar. Ya, jadi mumpung kita belum diturunkan ad-dukhan, sungguh-sungguh taat, Pak ya. Ya, ini namanya kiamat ya, menjelang kiamat. Jangankan kiamat kubro, kiamat sugro, sakaratul maut pun kita sulit untuk ya menghindar kan, nggak mungkin kita menghindar karena Allah sudah menentukan siapapun kita pasti mati. Kapannya? Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Nah, makanya pentingnya orang beriman itu sangat peduli bagaimana dia mati. Sangat pedulinya menyebabkan dia inginnya mati dalam keadaan terbaik, meninggal dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan sholat, baca Al-Quran, dakwah, khutbah. Nah itu ingin begitu kan? Ya,
ingin meninggal dalam keadaan husnul, ya sujud atau menunaikan ibadah haji kan. Itu kan ada jamaah yang meninggalnya di pesawat sebelum sampai, belum sampai, tapi sudah husnul khotimah tuh meninggal dalam keadaan haji kan. Ya, ada yang meninggal ketika haji, ada yang nekat itu, ada 3 orang nekat ilegal, haji ilegal, lalu diturunkan oleh taksi karena taksinya tidak mau ambil resiko, ditangkap sama laskar. Sekarang ketat kan, dari pintu manapun kalau tidak punya visa haji nggak bisa. Jangankan yang miskin, yang kaya uang miliaran pun nggak bisa masuk. Haji furoda kan banyak orang yang gagal tidak berangkat haji karena tidak dapat visa haji, walaupun bayar udah sampai ratusan juta bahkan miliaran, nggak bisa berangkat haji. Itulah namanya belum panggilan, dan memang udah takdirnya belum mendapatkan panggilan Allah. Itu kan yang nekat 3 orang akhirnya diturunkan di padang pasir, dia nggak punya bekal yang cukup, 1 orang meninggal, 2 orang masuk rumah sakit, dehidrasi, ya kekurangan lah. Ya Allah, nekat, bonek, nggak bisa sekarang, nggak nekat nggak bisa Pak. Haji nekat. Orang mukimin saja kalau tidak punya visa haji nggak bisa. Sampai siapa namanya mutawif itu yang biasa membawa orang untuk ziarah ke mana gitu kan, ya itu nggak bisa sekarang kalau nggak punya visa haji. Saking ketatnya haji tahun ini 2025 ya. Allah Akbar. Jadi banyak yang wafat wafat dalam keadaan ibadah, insya Allah husnul khotimah. Wallahu alam itu ya. Caranya ilegal ya. Iya. Makanya kan orang sampai antrian haji itu luar biasa kan. Ada pengen cepat. Jadi sekarang uang itu nggak menjamin Pak. Dulu kan orang dengan uang tahun ini daftar, tahun ini berangkat, ternyata nggak menjamin kan. Itu contohnya kan haji furoda nggak ada sekarang. Dan bukan Indonesia, seluruh dunia tidak ada haji furoda tahun ini. Allah Akbar. Kembali ke ayat ini, makanya ayat ini kita harus yakini pasti datang nanti. Orang kafir pun sampai berdoa supaya ad-dukhan ini dihentikan, dilenyapkan oleh Allah. Orang kafir, apalagi orang munafik ya orang gitu. Karena saking dahsyatnya kejadian ad-dukhan ini, sampai Allah abadikan kan namanya surah ad-dukhan. Summa tawallau anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian tawallau, mereka orang kafir berpaling dari Rasul, wa qalu, dan mereka berkata mu'allamun majnun. Orang diajari itu adalah orang gila. Itu kan Rasul aja dikatakan orang gila. Nggak mungkin itu ad-dukhan ada nih aja. Kita hidup seperti ini nggak mungkin terjadinya ad-dukhan dari kiamat. Bahkan Rasulullah yang menjelaskan tentang kiamat dikatakan al-majnun, gila. Inilah orang kafir kan. Ketika awalnya Rasulullah itu dikatakan al-amin, tapi setelah beliau menjelaskan tentang kiamat, tanda-tanda kiamat, itu dikatakan diganti, dibalas dengan kalimat al-majnun, jadi gila. Astagfirullahaladzim. Itulah orang-orang jahiliyah kafir, orang musyrikin Quraisy mengatakan mu'allamun majnun. Ini ada ayatnya kan, majnun, gila. Majnun itu gila. Orang gila ini. Astagfirullahaladzim. Rasul dikatakan gila kan, saking mereka tidak percaya tentang ad-dukhan, tidak percaya tentang kiamat. Maka Nabi pun dikatakan gila. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian ayat ke-15. Inna kasiful azabi qalilan innakum a'idun. Inna, sungguhnya kami, kasiful azab, menghilangkan azab, qalilan, sebentar, sedikit saja atau sebentar saja. Innakum, sungguhnya kalian, a'idun, adalah orang-orang yang kembali kepada kafiran. Allah sudah yakin ya. Allah sudah mengetahui bahwasanya ya orang kafir itu kalau azab itu dihilangkan sedikit saja,
mereka kembali kafir lagi. Ya, mereka kembali kafir lagi. Dan Allah Maha mengetahui itu tentang kejadian begitu. Nah, ayat ini berkaitan dalam asbabun nuzulnya menurut Ibnu Mas'ud, yaitu kaum Quraisy yang kembali lagi seperti sebelum kemarau. Mereka mendapatkan kelapangan. Jadi begini, kejadian karena doanya Rasulullah, orang kafir itu mengalami seperti kejadiannya Nabi Yusuf. Musim kemarau panjang luar biasa. Lalu minta supaya dihilangkan itu musim kemarau, musim hujan. Ada hujan, kembali lagi kafir. Nah ini, orang kafir itu ada yang begitu. Jadi ada begitu kan, sama semacam ini ya. Ada orang miskin, doa, kemudian kaya, kembali lagi ke dalam semulanya. Lagi miskin dia rajin doa, udah kaya lu nggak sholat lagi. Ya itulah. Nah ini namanya aidun, kembali semula. Kembali sikapnya seperti semula. Ayat 16, yauma nabtisul batsyatal kubra inna muntaqimun. Pada hari ketika kami menghantam dengan satu hantaman yang sangat besar, sungguhnya kamilah yang akan memberikan balasan. Hantaman apa itu? Dalam tafsir dijelaskan ada dua. Pertama, hantaman ketika terjadinya perang Badar. Kan umat Islam sedikit tuh ya. Umat Islam sedikit, hanya 300 orang. Ngelawan lebih dari 10.000 orang. Logika akal manusia nggak mungkin 300 mengalahkan 1.000 orang lebih, bahkan 10.000 orang. Tapi kan yang menghantam itu bukannya orang mukmin. Siapa yang ada? Doanya orang mukmin. Itu melalui malaikat turun, lalu Allah hantamkan dengan satu hantaman yang sangat dahsyat. Jadi ini tafsir yang pertama, yaitu menjelaskan tentang kejadian peristiwa perang Badar. Yaitu dengan azab yang Allah turunkan kepada orang-orang kafir dengan satu hantaman, mereka terombang-ambing. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu kejadian kiamat. Ada namanya sang sakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, maka satu tiupan itu hancur alam semesta. Nah, itu kan hantaman, satu hantaman. Hantaman berikutnya dibangkitkan manusia itu dari alam kubur. Jadi nabtisul batsyatal kubra, hantaman dengan satu hantaman yang sangat besar. Ya. Itu yang terjadi ketika kejadian kiamat. Jadi ada dua tafsir. Yang pertama menjelaskan tentang kejadian perang Badar, yang kedua kejadian nanti kiamat dengan satu hantaman yang sangat besar. Ya, nah di dalam ayat ini juga ya orang-orang kafir itu begitu Pak. Jadi dia pengen supaya dilenyapkan hantaman itu. Ya, tapi ketika hantaman dilenyapkan mereka kembali kafir. Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-An'am 28. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun. Sekiranya mereka kembali ke dunia. Orang kafir itu kan masuk neraka nih, pengen kembali ke dunia. Tentu mereka kembali lagi untuk melakukan yang diharamkan, yang dilarang. Karena mereka ini adalah pendusta, pembohong. Nah itulah ayatnya. Ayat berikutnya ayat 17. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim. Sungguh telah kami uji sebelum mereka, ya, yaitu kaum Fir'aun. Itu kaum Indonesia, siapa namanya? Bani Israel. Wajahum, dan telah datang mereka rasulun karim, seorang rasul yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi kaum Bani Israel ini Allah uji dengan adanya raja yang sangat zalim, yaitu namanya Fir'aun. Allah datangkan kepada mereka seorang rasul yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ini penjelasannya dalam surah-surah yang sebelumnya ya. Kita bahas bagaimana ya
Fir'aun itu adalah raja yang sangat zalim, saking zalimnya dia ngaku sebagai Tuhan. Kemudian Allah utus Nabi Musa alaihissalam, yang sebelumnya Nabi Musa ini Allah takdirkan menjadi penghuni istana yang diasuh oleh istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah, Asia. Ini contoh ya. Jadi ada istri solehah, suami yang durhaka. Contohnya Asia dengan Fir'aun. Ada suami yang soleh, istri durhaka. Contohnya Nabi Lut alaihissalam. Ada suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya durhaka. Siapa? Yaitu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Yang hebat yaitu keluarga Nabi Ibrahim. Ya, suaminya soleh, istri soleha, dan anak-anaknya soleh semua. Bahkan Nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Istrinya solehah dua-duanya, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah itu wanita yang tercantik di zamannya. Siti Hajar itu adalah wanita yang solehah. Saking solehahnya, seluruh peristiwa yang dilakukan oleh Siti Hajar itu jadi apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Ya, sa'i, ya kan? Itu yang dilakukan oleh Siti Hajar kan? Yang kita lakukan ketika jamaah haji dari Bukit Sofa dan Marwah mencari air, itu kan Siti Hajar. Berjuang untuk mencari air, akhirnya ketemu Zam-Zam, kumpul-kumpul. Pasti yang solehah. Siti Hajar itu luar biasa kan? Ya kan? Ya. Dan yang dilakukan oleh jamaah haji sama dengan dilakukan orang ketika menyembelih kurban. Nah, ini sedikit menjelaskan itu kan. Jamaah haji kan melempar jumroh, apa ucapannya? Bismillah, Allahu Akbar. Itu kan melempar apa itu? Setan kan? Bismillah, Allahu Akbar. Ketika menyembelih hewan kurban sama apa? Bismillahi, Allahu Akbar. Menyembelih sifat binatang. Menyembelih sama. Makanya selesai menyembelih kurban, selesai kita melempar jumroh, apa doanya? Sama dengan doa yang kita baca ketika sholat. Ya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu ucapan sama tuh, tiga ucapan, tiga perbuatan. Pertama, selesai melempar jumroh. Kedua, selesai kita kurban. Ketiga, ketika sholat, yaitu inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, mati, wa hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan saya adalah orang-orang yang berserah diri, orang muslim. Indah kan tuh kalau tahu ilmunya begitu tuh. Ya, bismillah Allahu Akbar ketika melempar jumroh, bismillah Allahu Akbar ketika menyembelih hewan kurban. Sama kan perilakunya. Yang di sana di Mekah, di Arafah itu kan orang pakai ihram tidak boleh memotong kuku, ya kan, tidak boleh memotong rambut. Orang yang berkurban pun dilarang itu, Pak. Yang berkurban ya, memotong kuku dan rambut. Kapan dipotongnya? Setelah hewan kurbannya disembelih. Setelah jamaah haji tahalul, maka boleh itu melempar apa? Kuku dan rambutnya. Itu seperti itu, sama tuh. Jadi simbol-simbol ibadah itu ternyata mengandung makna yang luar biasa, dan kalau kita teliti sama semua. Ya, ucapannya sama, doanya sama. Ya, karena simbolnya sama kan. Bismillah Allahu Akbar menyembelih sifat binatang, Bismillah Allahu Akbar melemparkan sifat setan dalam diri kita. Anehnya pulang haji setan dideketin lagi. Korupsi lagi, maksiat lagi, nauzubillah min dzalik. Kembali ke ayat ini, jadi Allah utus Nabi Musa kepada umatnya yang membangkang, ya, sebagai ujian dari Allah. An addu ilayya ibadallah. Dia berkata, addu, serahkanlah, ilayya, kepadaku, ibadallah, hai hamba-hamba Allah. Inni lakum rasul amin. Sungguhnya aku, nih ucapan Nabi Musa, lakum buat kalian rasulun amin, seorang rasul yang amin, seorang rasul yang amanah, yang dapat kepercayaan dari Allah untuk berdakwah. Jadi ayat ini juga dijelaskan dalam surah Toha. Fa'arsil ma'ana bani Israel.
lenyap, lepaskanlah Bani Israel bersama kami, janganlah wala tu'azibhum, janganlah kamu menyiksa mereka, hai Fir'aun. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membukti, dan kami ini maksudnya Nabi Musa mau bukti dengan apa? Dengan adanya kitab Taurat, ya. Wassalamu ala manittabal huda, keselamatan dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilakum rasul amin, sungguhnya aku adalah utusan Allah, seorang rasul yang dapat dipercaya, yang menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga surah Ad-Dukhan dari ayat 1 sampai 18 kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Semoga kita semua dijauhkan dari Ad-Dukhan, ya. Jangan sampai kita mengalaminya. Yang penting kita tahu tentang isinya. Ad-Dukhan itu isinya begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.